Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang penyakit kusta. Dalam pembelajaran kali ini ada 13 poin yang akan saya pelajari. Yang pertama itu apa itu penyakit kusta. Kemudian yang kedua latar belakang penyakit kusta. Kemudian epidemiologi, kemudian penyebabnya, kemudian penularannya, kemudian reaksi kusta, kemudian tingkat disabilitas kusta, kemudian alur penemuan dini penderita kusta, kemudian diagnosis, pengobatan, regimen pengobatan, efek samping obatnya, dan penanganan reaksinya. Mari kita mulai belajarnya. Untuk pembelajaran kali ini saya mengambil sumber dari Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Di poin yang pertama, apa itu penyakit kusta? Ini sudah sangat umum sekali bahwa kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Kemudian untuk latar belakangnya, kusta ini merupakan salah satu penyakit menular ya guys ya. Jadi masalahnya sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, budaya, karena kusta sampai saat ini masih merupakan stigma di masyarakat, keluarga, termasuk sebagai petugas kesehatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan atau pengertian, kepercayaan yang keliru terhadap kusta yang disabilitas yang ditimbulkannya. Kemudian dalam program nasional penanggulangan kusta dilakukan upaya secara berkesinambungan untuk menurunkan beban kusta. Sejak MDT ini multi drug therapy, jadi obatnya untuk penyakit kusta itu sudah dalam bentuk paketan ya guys ya. MDT kalau di tuberkulosis kan FDC ya, kalau di kusta MDT. Nah, perbedaannya di situ. Untuk epidemiologinya, kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Timbulnya kusta merupakan suatu interaksi antara berbagai faktor, yaitu pejamu host, kuman agen, dan lingkungan, melalui suatu proses yang dikenal sebagai rantai penularan yang terdiri dari 6 komponen, yaitu penyebab, sumber penularan, cara keluar dari sumber penularan, cara masuk ke pejamu, dan pejamu. Untuk penyebabnya sendiri ya sudah sangat jelas sekali bahwa kusta ini disebabkan oleh kuman ya. Kumannya namanya Mycobacterium leprae. Ini untuk pertama kali ditemukan, jadi penemunya itu G.H. Armeur Hansen pada tahun 1873. Untuk penularannya, ada sumber penularannya ya. Sampai saat ini hanya manusia satu-satunya yang dianggap sebagai sumber penularan di Indonesia. Walaupun kuman Mycobacterium leprae dapat hidup pada armadillo, simpanse, dan pada telapak kaki tikus yang tidak mempunyai kelenjar timus. Jadi penularannya dari manusia ke manusia. Kemudian cara keluar dari pejamu atau hostnya itu kuman Mycobacterium leprae banyak ditemukan di mukosa hidung manusia. Pada penderita kusta tipe lepromatosa telah terbukti bahwa saluran nafas bagian atas merupakan sumber kuman. Kemudian selanjutnya cara penularan. Cara penularannya yaitu kuman Mycobacterium leprae mempunyai masa inkubasi rata-rata 2-5 tahun. Sangat panjang sekali masa inkubasinya. Akan tetapi dapat juga bertahun-tahun. Penularan terjadi apabila Mycobacterium leprae yang utuh, yang hidup itu keluar dari tubuh manusia. Kusta masuk ke dalam tubuh orang lain. Secara teoritis penularan ini dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita kusta.
Kemudian cara masuknya ke dalam pejamu itu seperti apa? Menurut teori, cara masuknya kuman Mycobacterium leprae ke dalam tubuh adalah melalui saluran pernafasan bagian atas dan melalui kontak kulit yang lama. Untuk pejamunya sendiri, yaitu manusia merupakan satu-satunya pejamu bagi kuman Mycobacterium leprae. Faktor kekebalan tubuh berperan pada terjangkitnya kusta, sehingga pada kondisi manusia dengan kekebalan tubuh yang rendah akan mudah terinfeksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor imunitas. Selanjutnya ini adalah diagnosis banding. Banyak penyakit kulit lain yang secara klinis menyerupai kelainan kulit pada kusta. Untuk kusta ini kan umumnya ada lesi-lesi putih ya. Jadi ini perbandingannya misal ada bercak putih atau lesi, tidak langsung dituduh itu kusta, tidak langsung didiagnosa itu kusta. Siapa tahu itu jamur panu atau jamur kulit ya. Kemudian beberapa kelainan kulit yang mirip dengan kusta antara lain bercak air hitam, kemudian bercak hipopigmentasi ya, kemudian bercak hipopigmentasi dengan skuama, kemudian papul atau nodul. Diagnosa banding juga dapat dilihat dengan menggunakan skin aplikasi mobile phone yang sudah dilengkapi dengan gambar. Nah, ini adalah reaksi kusta. Reaksi kusta merupakan suatu episode akut pada perjalanan penyakit yang kronis. Yang dibagi menjadi dua tipe ya reaksi ini. Yaitu reaksi satunya itu disebut juga reaksi reversal. Kemudian yang tipe 2 disebut sebagai reaksi ENL atau erythema nodosum leprosum. Kusta merupakan masalah kesehatan masyarakat karena disabilitas yang ditimbulkannya. Disabilitas kusta terjadi akibat gangguan fungsi saraf pada mata, tangan, atau kaki. Kemudian kerusakan saraf akibat reaksi bila terjadi kurang dari 6 bulan dan diobati dengan cepat dan tepat. Kemudian terdapat dua jenis disabilitas kusta, yaitu disabilitas primer dan disabilitas sekunder. Disabilitas primer yaitu disebabkan langsung oleh aktivitas penyakit, terutama kerusakan akibat respon jaringan terhadap kuman. Nah, ini adalah tingkat disabilitasnya guys ya. Ini berdasarkan dari WHO. Tingkatannya itu dari 0, 1, sampai 2, cuma 2 saja. Kemudian faktor yang dilihat yaitu mata, kemudian telapak tangan atau telapak kaki. Untuk keterangannya sendiri, tingkat 0 ini tidak ada kelainan ya pada mata. Kemudian jika tingkatannya 1 itu ada kelainan pada mata tetapi tidak terlihat. Kemudian tingkat kelainan 2 ada kelainan pada mata yang terlihat. Bisa dilihat untuk di tingkat 1 ada kerusakan karena kusta tidak dapat visusnya ya. Jadi dilakukan tes visus dulu. Apakah kusta ini mempengaruhi penglihatan. Untuk di tingkat 1 visusnya itu lebih dari 6/60. Untuk di tingkat 2 kurang dari 6/60. Kemudian di tingkat 1 ini masih dapat menghitung jari dari jarak 6 meter. Tingkatannya itu diukur dari jarak 6 meter, bisa tidak menghitung jari. Misal diberi angka 3 dari jari 3 ya, dari jarak 6 meter itu bisa terlihat tidak. Kalau tidak terlihat, itu berarti sudah masuk di tingkat 2 pada kasus kelainan matanya. Itu tadi adalah dari mata. Kemudian untuk tingkat dari
telapak tangan atau kaki. Pada tingkat keparahan 2, yaitu ada disabilitas atau kerusakan yang kelihatan akibat kusta. Kemudian untuk tingkat 1 belum ada kerusakan, hanya ada kelemahan otot ya. Selanjutnya ini adalah gambar alur penemuan dini penderita kusta. Nanti setelah slide ini ada keterangannya. Ini kita lihat gambarnya dulu. Yang pertama itu ada bercak ya guys. Kita parameter pertama untuk penyakit kusta ini adalah bercak. Dan tadi juga bisa dilakukan diagnosa banding. Misal bercaknya itu untuk bercak kusta nanti kan ada PB, ada MB. Kalau bercaknya lebih dari 5 itu apa? MB. Jangan sampai ini bercak satu bercak tok terus bisa disebut atau diarani itu kusta. Nggak, siapa tahu itu panu. Ya, lanjut ya. Untuk bercak ini kan termasuk dalam tanda utama. Nanti dibagi menjadi 3. Bercaknya ada, ragu atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti bukan kusta. Kemudian jika ragu itu diobservasi selama 3-6 bulan ya. Ada tanda utama ndak? Kalau tidak ada berarti tidak kusta. Kemudian jika ragu ini bisa dirujuk. Kemudian jika di tes BTA kok ada, berarti ini positif ada. Selanjutnya bila ada, ini termasuk dalam kusta. Kemudian dihitung jumlah bercak kusta. Jumlahnya itu 1-5 atau 5 ke atas. Jika bercaknya itu 1-5, BTA negatif itu termasuk PB, Pauci baciller. Kemudian bercaknya lebih dari 5 itu masuk dalam MB, multibaciller. Ini penjelasan dari gambar alur tadi. Kita akan membacanya satu persatu. Yang pertama, penemuan penderita kusta diawali dengan pemeriksaan bercak kulit yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, pemeriksaan bercak kulit akan dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan. Kemudian, jika ditemukan salah satu saja dari tanda utama, maka diagnosa kusta dapat ditegakkan. Selanjutnya, klasifikasi kusta ditentukan berdasarkan jumlah bercak kusta ya. Yang menentukan tadi patokannya itu 1-5 itu PB, jika lebih dari 5 itu MB. Jika bercak kusta berjumlah 1-5 maka klasifikasinya adalah Pauci baciller. Kemudian jika bercak kusta lebih dari 5 maka klasifikasinya adalah multibaciller atau MB. Selanjutnya, penderita kusta diberikan pengobatan sesuai klasifikasi kusta. Jika dari pemeriksaan klinis belum ditemukan tanda-tanda utama, namun ada bercak kulit yang mencurigakan, kemudian riwayat menetap di wilayah yang dengan riwayat penderita kusta, riwayat kontak dengan penderita kusta, atau suspek ya. Kemudian tersangka atau suspek kusta ini dilakukan pemeriksaan kerokan jaringan kulit oleh tenaga kesehatan puskesmas. Jika tenaga kesehatan puskesmas tidak ada, maka suspek diberikan edukasi tentang keadaannya dan lakukan diobservasi nanti selama 3-6 bulan. Untuk tersangka yang tidak menunjukkan tanda meragukan, maka dianjurkan untuk dirujuk ke layanan spesialistik jika ragu ya tadi. Kemudian jika dari pemeriksaan klinis tidak ditemukan tanda utama, tanda mencurigakan, serta tidak ada riwayat menetap di wilayah dengan penderita kusta, ataupun tidak ada riwayat kontak lama dengan orang yang mengalami kusta, maka orang tersebut dapat langsung dinyatakan bukan kusta. Begitu. Untuk diagnosisnya ini perlu dicari tanda-tanda utama ya. Yang pertama itu kelainan kulit atau lesi dapat berbentuk hipopigmentasi atau
eritema yang mati rasa. Jadi lesinya ini bisa bercak putih ya guys ya. Tinggal dapat dihitung bercak putihnya itu ada berapa. Kemudian penebalan saraf tepi serta gangguan fungsi saraf akibat peradangan saraf tepi. Gangguan fungsi saraf ya. Ada gangguan fungsi sensoris, motoris, dan otonom. Kemudian adanya basil tahan asam atau BTA di dalam kerokan jaringan kulit atau slit skin smear BTA. Basil tahan asam. Diagnosa kusta ditegakkan apabila terjadi atau terdapat satu dari tanda-tanda utama di atas. Bisa lihat ya, ada kelainan kulit atau lesi. Nanti bisa lebih dispesifikkan lesinya itu 1 sampai 5 atau 5 ke atas. Kemudian kedua, penebalan saraf tepi ditandai dengan gangguan fungsi saraf ya, sensoris, motoris, dan otonom. Kemudian adanya BTA di jaringan kulit yang dikerok tadi, yang untuk dites itu. Ada 3 diagnosisnya. Kalau ada satu saja dari 3 tanda tersebut, maka diagnosis kusta itu sudah dapat ditegakkan. Kemudian tanda-tanda suspek atau tersangka kusta. Yang pertama itu tanda-tanda pada kulit ya, bercak kulit, kemudian adanya kelainan kulit yang tidak berkeringat atau alis mata tidak berambut ya, alisnya habis. Kemudian bengkak atau penebalan pada wajah. Kemudian timbul lepuh atau luka tanpa rasa nyeri pada tangan dan kaki. Jadi itu luka ya, timbul luka tapi tidak nyeri ya. Jadi ini yang termasuk dalam penebalan saraf tepi ini ya. Gangguan fungsi sensoris, motoris, dan otonom. Kemudian tanda-tanda nyeri pada saraf ini nyeri, tekan, atau spontan pada saraf. Kemudian rasa kesemutan, tertusuk-tusuk. Kemudian kelemahan anggota gerak atau kelopak mata. Kemudian adanya disabilitas. Kemudian luka ulkus yang sulit sembuh. Untuk pemeriksaan yang teliti dan lengkap sangat penting dalam menegakkan diagnosa kusta. Yang pertama itu anamnesis, riwayat kontak ya. Kemudian pemeriksaan fisik, dilihat dari bercak kulitnya, dilihat dari tanda-tanda pada sarafnya. Kemudian pemeriksaan saraf tepi. Ini adalah pemeriksaan bakteriologis dan penunjang lain. Untuk pemeriksaan bakteriologis ini dilakukan kerokan jaringan kulit ya, skin smear, kulitnya dikerok, yang ada lesinya putih itu. Kemudian jaringan kulit yang itu tadi diberi pewarnaan tahan asam ya, BTA, basil tahan asam, untuk melihat Mycobacterium leprae atau kuman penyebab kusta ini ya, Mycobacterium ini. Pemeriksaan ini membutuhkan sarana laboratorium dan tenaga kesehatan dengan terampil khusus. Apabila sarana dan tenaga kesehatan dengan keterampilan khusus tersebut tidak ada, maka dapat dilakukan observasi selama 3-6 bulan. Kemudian pemeriksaan penunjang lain dapat dilakukan di rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas terkait. Kemudian pemeriksaan tersebut antara lain histopatologi, serologi, polymerase chain reaction atau PCR. Nah, ini adalah tanda-tanda perbedaan untuk jenis kusta PB atau paucibaciller dan MB multibaciller.
dalam klasifikasi kusta sesuai dengan kriteria WHO dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu tipe PB dan tipe MB. Sebagai dasar penentuan klasifikasi ini, gambaran klinisnya dan hasil pemeriksaan BTA melalui pemeriksaan kerokan jaringan kulit. Untuk yang pertama, untuk PB sendiri ini jumlah lesinya 1-5. Untuk MB jumlah lesinya itu lebih dari 5. Kemudian untuk kerusakan sarafnya hanya satu saraf pada PB. Kemudian untuk pada MB lebih dari satu saraf. Kemudian untuk hasil pemeriksaan slit skin smear BTA basil tanah asamnya untuk PB itu hasilnya negatif. Kemudian untuk MB itu hasilnya positif. Untuk memudahkan kita dalam mengetahuinya itu kita hanya bisa melihat lesi ya. Lesinya patokannya ada pada lesi. Untuk MB ini kan lebih dari 5. Selanjutnya pengobatan. Untuk pengobatan kusta ini seperti yang sudah saya sampaikan sedikit di depan tadi, menggunakan MDT ya, multi drug therapy MDT. Kalau TB menggunakan FDC, fixed dose combination. Pengobatan MDT ini digunakan untuk PB maupun MB. Jadi jenis obat MDT-nya itu dapat digunakan untuk PB maupun MB ya. MDT adalah kombinasi 2 atau lebih obat anti kusta. Salah satunya adalah rifampicin sebagai anti kusta yang bersifat bakterisidal. Kalau tidak tahu bakterisidal, nanti bisa lihat video saya yang sebelumnya tentang klasifikasi antibiotik itu kan. Bakterisid dan bakteriostatik ya. MDT tersedia dalam bentuk 4 macam blister. MDT sesuai dengan kelompok umur PB dewasa, MB dewasa, PB anak, dan MB anak. Tata cara minumnya, MDT adalah dosis hari pertama pada setiap blister. MDT diminum di depan petugas saat penderita kusta datang atau bertemu penderita kusta. Selanjutnya diminum di rumah dengan pengawasan keluarga. Jadi obat MDT ini bedanya dengan FDC. Untuk MDT ini sudah ada di strip baliknya. Ini hari pertama minum obat ini, hari kedua urut sampai 1 bulan guys. Enaknya seperti itu. Untuk kelompok orang yang membutuhkan MDT yaitu penderita kusta. Ini wajib ya, untuk penderita kusta harus menggunakan MDT ini. Kemudian penderita kusta ulangan ya, relapse, kemudian masuk kembali setelah default, kemudian pindah berobat atau pindah vaskes, kemudian ganti klasifikasi atau tipe. Untuk regimen pengobatan sendiri, untuk PB itu diberikan 6 blister ya. 6 blister ini diminum selama 6-9 bulan. Untuk 6 blister ini kan satu blisternya itu untuk 1 bulan. Berarti kalau 6 blister berarti 6 bulan ya guys ya. Kemudian untuk MB ini lebih lama. Diberikan 12 blister yang dapat diminum selama 12 sampai 8 bulan. 12 sampai 18 bulan. Kenapa kok lebih lama MB? Karena gejala yang ditimbulkan itu lebih parah MB daripada PB. Jadi untuk PB ini cukup 6 bulan, untuk MB harus 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Bayangkan 1 tahun minum obat setiap hari. Bayangkan. Untuk selanjutnya ini adalah MDT untuk PB dan MB ya. Untuk PB ini kan ada PB dewasa, kemudian PB anak. Kemudian untuk MB dewasa juga ada MB anak. Nah, untuk kita
mengenalinya itu berdasarkan warna, guys. Warna dari kemasannya. Untuk MB dewasa ini kan warnanya merah. Untuk anak coklat, kita harus menghafalkan kemasannya karena ini sudah dalam bentuk paket ya guys. Ya seperti FDC itu kan harus kita hafalkan. Kalau 4 FDC atau 4 KDT berarti warnanya merah. Kemudian 2 FDC atau 2 KDT warnanya kuning. Begitu pula dengan kemasan MDT Kusta ini. Harus dihafalkan untuk PP dewasa hijau, untuk PP anak biru, kemudian untuk MB dewasa adalah merah marun. Kemudian untuk blister MB anak adalah coklat. Untuk pemberiannya, ini juga ada dasar-dasar dalam pemberiannya ya. Untuk pemberian MDT, tipe PP dan tipe MB juga didasarkan umur. Kemudian efek samping ya. Efek samping ini harus ditangani guys ya. Soalnya dalam penggunaan obat ini mesti ada efek sampingnya. Dan efek samping itu ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi. Efek samping obat-obat MDT dan penanganannya secara ringkas dapat dilihat di tabel berikut ini. Masalahnya yang pertama, air seni berwarna merah. Itu jelas rifampicin ya. Dalam penggunaan obat tuberkulosis pun rifampicin juga ada di situ yang mengakibatkan air seninya berwarna merah. Penanganannya bagaimana sih? Penanganannya yaitu dengan cara menenangkan penderita kusta dengan penjelasan yang benar atau di konseling. Siapa tahu penderitanya itu gugup, loh setelah minum obat ini kok air kencingnya saya menjadi merah, masa ini darahnya keluar. Nah, kita harus bisa memberi pengetahuan atau memberikan konseling bahwa air seni berwarna merah itu karena efek penggunaan obat kusta, yaitu dari efek obat rifampicin. Kemudian yang kedua, perubahan warna kulit menjadi coklat itu karena klofasimin. Kemudian masalah gastrointestinal. Semua obat MDT, 3 obat dalam MDT itu obat diminum bersama dengan makanan atau setelah makan. Paling aman itu digunakan setelah makan karena lambung sudah dalam keadaan terisi. Kemudian anemia hemolitik. Ini disebabkan oleh obat Dapson ya. Jika terjadi anemia, itu Dapson bisa dihentikan. Untuk tadi kan masalah ringan. Kemudian ini kita lanjut ke masalah efek samping yang serius. Yang pertama, ruam kulit yang gatal, Dapson. Hentikan Dapson, kemudian rujuk. Kemudian alergi urtikaria. Kemudian ikterius. Kemudian shock paripurna atau gagal ginjal. Untuk apabila terjadi efek samping yang serius, penanganannya yaitu hentikan obat dan segera rujuk. Kalau efek samping ringan, kita bisa melakukan konseling. Pengobatan pada penderita kusta dengan keadaan khusus. Keadaan khusus itu seperti apa? Yang pertama, hamil dan menyusui. Regimen MDT aman untuk ibu hamil atau menyusui dan anaknya. Kemudian untuk yang kedua, untuk penderita tuberkulosis, bila seseorang menderita tuberkulosis dan kusta, maka pengobatan anti tuberkulosis dan MDT dapat diberikan bersamaan dengan dosis rifampicin sesuai dosis untuk tuberkulosis. Untuk di tuberkulosis tetap kan menggunakan RHZE.
Di kusta juga ada unsur R-nya, rifampisinnya. Berarti untuk rifampisin ini, rifampisin untuk kustanya itu disesuaikan dengan rifampisin tuberkulosisnya. Jadi cukup hanya menggunakan rifampisin untuk tuberkulosisnya. Untuk penderita TB yang menderita kusta tipe PB atau Pauci baciller, untuk pengobatan kusta cukup ditambahkan Dapson 100 mg karena rifampisin sudah diperoleh dari obat TB. Kemudian untuk penderita TB menderita kusta tipe MB atau multibaciller, pengobatan kusta cukup dengan Dapson dan clofazimin karena rifampisin sudah diperoleh dari obat TB. Lama waktu pengobatan tetap disesuaikan dengan jangka waktu pengobatan MB. Jangka waktu pengobatan MB yaitu 12 bulan sampai 18 bulan, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jika pengobatan TB sudah selesai, maka pengobatan kusta kembali lagi sesuai blister MDT. Untuk penderita kusta PB yang alergi terhadap Dapson, Dapson dapat diganti dengan clofazimin. Untuk penderita kusta MB yang alergi terhadap Dapson, penggunaan hanya dengan 2 macam obat saja, yaitu rifampisin dan clofazimin, sesuai dosis jangka waktu pengobatan. Kemudian penderita kusta yang tidak dapat minum Dapson, ini karena Dapson kan ada efek samping yang menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Jadi penggunaan Dapson ini perlu dimonitoring. Misal terjadi kok menggunakan Dapson langsung anemi, berarti Dapson ini bisa dihentikan atau bisa diganti dengan clofazimin. Untuk clofazimin sendiri ini kan efek sampingnya itu hanya warna kulit yang berubah. Kemudian penderita kusta yang tidak dapat minum rifampisin, penyebabnya adalah efek samping rifampisin atau ada penyakit penyerta seperti hepatitis kronis, itu bisa diganti menggunakan clofazimin ya. Clofazimin 50 mg ditambah 2 dari obat berikut ini, oflofoxacin dan minocycline atau clarithromycin setiap hari untuk 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan clofazimin 50 mg ditambah ofloxacin 400 mg atau minocycline 100 mg setiap hari selama 18 bulan. Nah, kemudian penderita kusta yang menolak minum clofazimin, padahal clofazimin ini kan apabila terjadi efek samping dari Dapson yang tidak diinginkan ya, harus menggunakan clofazimin. Tapi ada penderita kusta yang menolak clofazimin, itu bagaimana? Pada penderita kusta yang menolak minum clofazimin karena terjadi perubahan warna kulit, diberikan regimen sebagai berikut. MDT-MB 12 bulan, tapi clofazimin diganti ofloxacin 400 mg per hari atau minocycline 100 mg per hari atau rifampisin 600 mg per bulan. Ofloxacin 400 mg per bulan dan minocycline 100 mg per bulan. Jadi diminum per bulan ya untuk ofloxacin dan minocycline-nya. Kemudian penanganan reaksi kusta. Reaksi ini kan akan timbul ya, reaksi. Jadi untuk reaksi kusta ini perlu ditangani dengan cepat dan tepat, karena akan mencegah penderita kusta dari disabilitas. Penanganan reaksi kusta dilakukan oleh tenaga kesehatan terdiri atas dokter dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dalam penanganan kusta. Sebelum memulai penanganan reaksi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi tipe reaksi yang dialami berdasarkan derajat reaksinya. Derajat reaksi yang ditentukan melalui jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam form pemantauan fungsi saraf PSF. Jadi modelnya jawaban ini adalah checkpoint, yang jawab itu ya atau tidak.
Untuk pertanyaannya adalah ada 6 poin. Yang pertama, apakah lagopotalamus baru terjadi dalam 6 bulan terakhir? Kemudian, apakah nyeri tekan pada saraf? Kemudian, adakah kekuatan otot berkurang dalam 6 bulan terakhir? Kemudian, adakah rasa raba berkurang dalam 6 bulan terakhir? Kemudian, adakah bercak pecah atau nodul ulcerasi? Kemudian, adakah bercak aktif meradang di lokasi saraf tepi? Jika tidak ada jawaban ya dari semua pertanyaan di atas, maka dikategorikan sebagai reaksi ringan. Sedangkan bila ada jawaban ya dari salah satu pernyataan di atas, maka dikategorikan sebagai reaksi berat. Jadi 6 pertanyaan ini sangat mempengaruhi tingkat derajat reaksinya. Kalau ada salah satu saja yang dijawab iya, berarti ini termasuk dalam kategori reaksi berat, guys. Untuk penanganan reaksi ringan, berobat jalan, istirahat di rumah ya. Untuk selanjutnya pemberian analgetik jika nyeri ya. Mencari menghilangkan faktor pencetus, kemudian jika dalam pengobatan MDT tetap diberikan dengan dosis tidak diubah. Bagaimana jika terjadi reaksi berat? Penanganannya yang pertama itu mobilisasi lokal, istirahat di rumah, kemudian pemberian analgesik sedatif, kemudian mencari dan menghilangkan faktor pencetus. Untuk reaksi tipe 1 dan tipe 2 berat diobati dengan prednison sesuai skema. Bila ada indikasi rawat inap, langsung dikirim di rumah sakit ya, dirujuk. Reaksi tipe 2 berat berulang diobati dengan prednison dan clofazimin. Pada penderita kusta yang mengalami reaksi berat diperlukan pengisian form lain, yaitu form evaluasi pengobatan reaksi berat. Form ini akan diisi rutin setiap 1-2 minggu untuk mengevaluasi keadaan penderita kusta. Prednison ini diberikan jika ada reaksi. Terus bagaimana cara pemberiannya? Untuk reaksi tipe 1 dan 2 yang berat ya, ini jika gini ya, ada checklist 6 poin. Kemudian ada salah satu yang jawabannya ya. Oh, berarti ini terjadi reaksi berat. Nah, gitu maksudnya ya. Jika reaksi berat, maka dapat ditambah dengan prednison. Untuk yang ringan tidak perlu. Untuk penggunaannya, ya, ini adalah skema pemberian prednison. Untuk 2 minggu pertama itu 40 mg per hari. Kemudian 2 minggu kedua itu 30 mg per hari. Kemudian 2 minggu ketiga 20 mg per hari. Jadi evaluasinya ini dilakukan selama 2 minggu ya. Jadi diberi obat 2 minggu untuk jatah 2 minggu, kemudian dievaluasi selanjutnya 2 minggu lagi dengan cara penurunan dosis atau tapering off. Untuk yang pertama ini 2 minggu pertama 40 mg per hari. Jadi prednison ini misal 5 mg ya. Jadi 5 mg kan 40 mg per hari. SDA-nya 5 mg, berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8 tablet ya. Jadi dalam 1 hari itu pasien minum 8 tablet prednison selama 2 minggu. Kemudian 2 minggu kedua ini 6 tablet. 6 tablet ini diperoleh dari mana? 30 dibagi 5 sama dengan 6 tablet. Cara menghitungnya seperti itu. Jadi kebutuhan dosisnya dibagi sediaannya. Hasilnya dapat hitung. Tetapi tetap menggunakan itu ya, tapering off atau penurunan dosis. Awal untuk penderita kusta tersebut dengan memeriksa ulang setelah 1 minggu. Bila tidak ada perbaikan dosis, dinaikkan menjadi 50 mg
sampai 60 mg per hari ya. Untuk evaluasinya ini kan 2 minggu. 2 minggu diberi prednison 40 mg per hari, kok tidak ada perubahan, berarti kita bisa menaikkan dosisnya menjadi 50 mg sampai 60 mg dari dosis awal ini. Dipertahankan juga selama 2 minggu. Proses evaluasinya itu pokoknya 2 minggu. Kemudian penanganan reaksi berat pada anak. Untuk pada anak sendiri, penggunaan prednison pada anak perlu pemantauan ketat karena prednison merupakan golongan steroid ya. Steroid ini mesti mengakibatkan glukosa meningkat. Jadi glukosanya meningkat atau hiperglikemi. Dosis maksimum prednison pada anak-anak tidak boleh melebihi 1 mg per kilogram berat badan. Untuk anak-anak ini, penggunaan batasan dosis maksimal tidak boleh melebihi 1 mg per berat badan. Misal berat badannya 30 kg, berarti tinggal dikalikan saja 30 kg dikali 1 mg sama dengan 30 mg ya. Dibagi sediaannya 5 mg sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6 tablet. Selambat-lambatnya setiap 2 minggu penderita kusta harus diperiksa ulang dan mencatatnya dalam form pencegahan cacat. Form pemberian prednison diisi berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan fungsi saraf. Bila tidak ada perbaikan, maka dosis prednison yang diberikan dilanjutkan 3 sampai dengan 4 minggu dapat ditingkatkan. Ini konsepnya sama seperti dewasa. Jika tidak ada peningkatan, dosisnya itu dapat ditingkatkan. Maksudnya peningkatan ini peningkatan kesembuhan. Penderita kusta ada yang mendapatkan pengobatan prednison perlu diberikan edukasi mengenai ancaman terjadinya kecacatan. Lama pengobatan yang diberikan, pentingnya kepatuhan berobat, perlunya melaporkan diri pada petugas apabila nyeri dan gangguan fungsi bertambah. Untuk efek samping pemberian prednison ini, tadi sudah saya singgung hiperglikemi. Yang pertama itu demam, nyeri otot, nyeri sendi, malease. Kemudian jika pemberian ini terus-menerus, pastikan terus-menerus karena 2 minggu itu diberi prednison, kemudian minggu selanjutnya prednison, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya hiperglikemi ini ya. Gangguan cairan dan elektrolit ini sudah ada. Kemudian pendarahan atau perforasi pada penderita tukak lambung atau gastritis erosif. Kemudian osteoporosis, kemudian Cushing syndrome, moon face, obesitas, kemudian jerawat, kemudian pemberian clofazimin. Pada jenis tertentu, prednison diberikan bersamaan dengan tambahan clofazimin. Clofazimin baru akan menunjukkan khasiatnya dalam mengatasi peradangan setelah lebih dari 4 minggu. Ini dikasih rujukan reaksi kusta ke rumah sakit apabila melepuh ya, suhu tubuh tinggi, kemudian terjadi bercak ulcerasi, lesi di wajah, edema atau udem, bengkak, kemudian disertai komplikasi penyakit lain misalnya hepatitis, DM, hipertensi, kemudian ibu hamil dan penderita kusta anak. Untuk pencatatan penderita kusta ini, penderita kusta yang telah ditemukan baik melalui kegiatan pasif maupun aktif serta mendapatkan pengobatan dicatat dalam kartu penderita. Pencatatan meliputi identitas diri penderita kusta, kemudian cara penemuan, diagnosis, riwayat pengobatan, gambaran kelainan kulit, keadaan cacat, dan pengobatan MDT. Kemudian pencatatan di kartu penderita dipindah ke register ya. Ada registernya sendiri yaitu cohort monitoring penderita kusta tipe PB dan MB secara manual atau dimasukkan dalam sistem informasi program kusta SIPK secara
online. Kemudian pemantauan dan evaluasi pengobatan. Yang pertama itu dimonitor tanggal pengambilan obatnya. Jadi ini termasuk penderita patuh minum obat atau tidak. Kemudian apabila penderita kusta terlambat mengambil obat paling lama dalam 1 bulan harus dilakukan pelacakan. Oh, berarti tandanya orang ini tidak patuh untuk minum obat. Kemudian penderita kusta PB yang telah mendapatkan pengobatan 6 dosis dalam waktu 6-9 bulan dinyatakan RFT tanpa harus pemeriksaan laboratorium. Jadi jika patuh 6 bulan tidak ada gejala, oh berarti ini sudah sembuh. Begitu pula dengan kusta yang MB, sudah minum obat 12-18 bulan tidak ada gejala lagi, oh berarti sudah sembuh. Untuk putus obat, istilah putus obat ini seperti tuberkulosis ya. Jadi pasien tidak mengambil obatnya lebih dari 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan kok sudah tidak mengambil obat, berarti wah ini pasiennya ini berarti tidak patuh. Kita masukkan dalam kategori putus obat. Untuk putus obat ini dikeluarkan dari register kohort ya. Jadi tidak masuk dalam register pengobatan kusta. Bila kemudian datang kembali, lakukan pemeriksaan klinis ya. Diperiksa lagi, ada lesi atau tidak, ada kelainan saraf atau tidak. Kemudian relaps atau kambuh ya. Jadi untuk kambuh ini timbul lesi kulit baru ya. Kok ada lesinya lagi, padahal kemarin sudah sembuh kok kambuh lagi. Untuk menyatakan relaps ini dikonfirmasi kepada pengelola program atau dokter yang memiliki kemampuan klinis dalam mendiagnosis relaps. Untuk relaps MB, maka pada pemeriksaan ulang BTA setelah RFT terjadi peningkatan indeks bakteri 2 atau lebih bila dibandingkan dengan indeks bakteri saat diagnosis. Apabila tidak ditemukan pemeriksaan BTA saat diagnosis, dapat dilakukan pemeriksaan indeks morfologi. Bila hasil indeks morfologi positif, maka dinyatakan relaps. Penderita kusta dapat diberikan MDT maksimal 24 bulan. Maksimal itu 24 bulan sama dengan 2 tahun. Jika di bulan 24 hasil MI masih positif, maka harus dilakukan pemeriksaan resistensi MDT. Maksudnya resistensi ini, oh jangan-jangan obatnya ini sudah resisten dengan kumannya ini sudah sangat kuat. Kemudian untuk orang yang pernah mendapat pengobatan dapsone monoterapi, bila tanda kusta aktif muncul kembali, maka penderita kusta tersebut dimasukkan dalam kategori relapse dan diberi MDT. Selesai. Sangat panjang sekali pelajaran kita kali ini. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.